nihil. Kita lanjut di segmen berikutnya. Bang Amin, kemarin kan Abang bikin acara di KPI ya, indeks kualitas program siaran televisi. Kebetulan kan LSF diundang, saya yang hadir. Boleh nggak sih cerita ke sahabat sensor, itu jenis makanan apa sih gitu? Oke, jadi kan KPI ini secara mandat yang utama adalah melakukan pengawasan isi siaran. Berarti isi siaran di televisi dan radio itu memang menjadi ranah utama dari KPI agar apa? Agar kita bisa memastikan konten-konten tersebut pertama sehat dan berkualitas. Nah, kita ingin melihat seberapa berkualitasnya sih isi siaran kita ini gitu. Karena berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh lembaga pemeringkatan yang ada, yaitu Nielsen gitu ya, Nielsen, itu kan mereka setiap hari mengeluarkan rating namanya. Berdasarkan perspektif audience measurement, yang paling populer, yang paling diminati. Nah, tapi apakah yang paling populer dan diminati ini berkualitas nggak? Gitu loh. Ya kan? Nah, dari semangat tersebut, sejak 2015, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan indeks namanya, indeks kualitas program siaran televisi, baru televisi, ya. Dan ternyata memang betul gitu loh. Dari 8 kategori yang kita indeksasi, apa aja tuh 8 kategori? Ada religi, anak, wisata budaya, talk show, variety show, kemudian sinetron, infotainment, satu lagi apa ya, saya lupa. Tapi ada 2 kategori yang ternyata berdasarkan IKPS TV itu tidak berkualitas, dan ternyata yang menariknya yang tidak berkualitas itu yang paling populer berdasarkan rating Nielsen. Ya kan? Paradoks ya. Iya, paradoks kan jadinya, yaitu sinetron dan infotainment gitu. Itu kan kalau dilihat dari hasil ratingnya Nielsen setiap minggu, itu 2 kategori tersebut pasti akan 10 terbesar, tertinggi gitu. Ternyata justru kita menemukan gitu loh, bahwa saya tidak bilang semua sinetron kita tidak berkualitas, atau tidak semua konten infotainment kita itu tidak berkualitas gitu ya. Tetapi masyarakat menilai melalui informan ahli kami dari 12 perguruan tinggi, 96 informan ahli yang terlibat, itu menemukan lebih banyak materi-materi yang tidak berkualitas di 2 kategori tadi. Nah, inilah yang coba kita sampaikan kepada lembaga penyiaran. Agar apa? Agar lembaga penyiaran bukan hanya melihat dari satu perspektif rating Nielsen, tapi juga yuk memperhatikan perspektif kualitas yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Karena ini sebenarnya relevan dengan apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Jadi KPS TV ini udah 10 tahun gitu ya. Kami setiap hari menerima aduan dari masyarakat terkait dengan 2 kategori tadi gitu loh. Nah, tapi kan kita nggak bisa berbicara kepada publik tidak berdasarkan kajian kan. Gitu. Makanya KPS TV ini mencoba untuk menghadirkan data yang akurat kepada lembaga penyiaran. Saya membayangkan ya, apakah nanti ke depannya IKPS TV ini bisa sejajar dengan Nielsen atau malah mau menggantikan Nielsen? Saat ini kan sepertinya Nielsen ini dalam tanda kutip ya, sahabat sensor, sepertinya kan jadi kayak semacam dewanya di televisi ya, gitu kan. Jadi program yang rating share-nya bagus, pemasang iklan akan ada banyak di sana, dan akan ada keuntungan ekonomis lebih banyak ketimbang program yang rating share-nya lebih rendah, gitu kan. Nah, apakah ada mimpi bahwa nanti akan sejajar atau mungkin menggantikan? Semangatnya sih bukan seperti itu ya, maksudnya KPS TV menjadi kompetitornya Nielsen gitu ya, karena ya kita juga harus mengakui Nielsen ini juga punya kontribusi yang luar biasa selama 30 tahun gitu ya, dalam mengembangkan industri penyiaran di tanah air melalui rating yang mereka lakukan. Tetapi IKPS TV ini kita hadirkan semangatnya sebagai penyeimbang. Gitu loh. Penyeimbang agar apa? Agar pertama lembaga penyiaran bukan hanya memperhatikan aspek popularitas tadi.
ya. Rating audience tadi, tapi juga memperhatikan kualitas. Kebermanfaatan. Iya, kualitas. Dan yang kedua adalah kita berharap publiknya, penontonnya juga terliterasi gitu loh. Bahwa tayangan yang populer itu belum tentu bermanfaat buat mereka gitu kan. Ya kan? Belum tentu juga memberikan dampak positif, muatan-muatan yang bagus buat mereka. Karena kan di rambu-rambu yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia yang kita sebut dengan Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, P3SPS, kita itu bermaksud untuk melindungi kepentingan publik. Publik di sini kan beragam, ada dari anak, perempuan, kelompok rentan, profesi gitu ya, yang harus kita lindungi ketika lembaga penyiaran menggunakan frekuensi yang kita pinjamkan. Kan istilahnya kita memberikan pinjaman frekuensi nih ke lembaga penyiaran ya selama TV 10 tahun gitu ya. Nah, agar apa? Agar mereka bertanggung jawab terhadap konten mereka gitu loh. Nah, ini yang semangat ini yang coba kita sampaikan melalui KPS TV. Nah, gitu. bagaimana tanggapannya TV terhadap KPS TV ini? Ya, sejauh ini merupakan hasil riset yang dilakukan secara akademis gitu ya. Mereka sejauh ini ya cukup menerima. Oke. Terlebih lagi ketika 6 kategori sudah dianggap berkualitas. Sementara yang 2 ketika kita berikan penilaian tidak berkualitas. Nah, ini akan menjadi diskusi ya, di mana teman-teman memberikan masukan terkait dengan metodologi misalnya. Tapi itu sesuatu hal yang konstruktif kalau menurut saya. Ya. Jadi ada proses diskusi di sana gitu ya, sehingga akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia juga mendapatkan masukan ya. Berdasarkan perspektif lembaga penyiaran. Tapi lembaga penyiaran juga kami harapkan juga menjadikan 2 kategori tadi itu sebagai evaluasi bagi mereka. Gitu. Malah saya membayangkan ya waktu saya hadir di acaranya KPI kemarin gitu ya, saya membayangkan nih kalau teman-teman sales marketingnya TV datang ke agensi gitu ya, atau didatengin agensi untuk mereka di placement iklan gitu ya. Mereka selain menyodorkan rating siaran Nielsen, juga ngasih lihat ke agensi KPS TV-nya. KPS TV kami bagus nih, berdasarkan tinjauan KPI. Jadi ya silakan pasang iklan di tempat yang seperti ini, gitu kan. Menarik juga tuh. Saya idealnya seperti itu, ya kan? Itu. Idealnya seperti itu, bahwa distribusi iklan di lembaga penyiaran televisi khususnya itu jangan hanya didominasi oleh 2 kategori yang populer saja, misalnya sinetron dan infotainment. Kan saat ini seperti itu kondisi faktualnya, di mana penyerapan iklan itu lebih banyak di 2 kategori yang belum berkualitas gitu. Sementara yang 6 justru yang dianggap berkualitas itu secara berdasarkan laporan lebih sedikit kuantitas iklan yang masuk ke 6 kategori tadi gitu. Nah, makanya kita juga ngajak ngobrol teman-teman seperti Dewan Periklanan Indonesia, Alpina ya, untuk bisa memperhatikan hasil dari KPS TV ini. Gitu. Tapi justru harapan dari KPS TV beyond that gitu ya. Kita berharap bahkan teman-teman periklanan itu juga mau spending iklan mereka itu bukan hanya di lembaga penyiaran besar gitu ya, tapi juga lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah-daerah. Agar apa? Agar teman-teman lembaga penyiaran lokal ini memiliki kebermanfaatan gitu ya. Karena apa? Karena sekarang kondisi industri penyiaran yang tadi Mas Yosef bilang sedang suffering, ya, struggling. Apalagi teman-teman lembaga penyiaran lokal, televisi dan radio lokal di sana. Kan salah satu indikator untuk bisa menghidupkan industri itu di penyiaran kan iklan. Betul. Ya, saat ini kan distribusi iklan itu belum sampai ke lembaga penyiaran lokal secara maksimal. Iya, iklan-iklan besar lah ya terutama. Kadang kalau kami bikin acara ke daerah kan melibatkan TV-TV lokal. Karena kan mereka juga termasuk sasaran yang kami edukasi, yang kami literasi juga tentang penyensoran gitu kan. Ya mereka suka cerita sih, wah kita iklannya agak susah sementara harus bayar multiplexing, bayar MOOCs gitu kan untuk bisa bersiaran setiap tahun gitu kan. Dan angkanya kan memang relatif besar lah gitu kan. Jadi memang
kasihan sih. Nah, saya mau tanya nih, mungkin teman-teman sahabat Sensor Mandiri juga mau tahu, antara LSF sama KPI ini kan kita punya irisan ya. Saya mau lihat bagaimana pandangan Bang Amin mengenai irisan dua lembaga ini gitu kan. Menariknya ya, sahabat Sensor mungkin harus tahu nih, kalau di beberapa podcast saya suka bilang gitu ya, kadang di sosmednya LSF itu suka dikomplain sama netizen yang budiman gitu kan. Ini disensor, ini di blur gitu kan. Ternyata sosmednya KPI lebih parah lagi gitu kan. Nah mungkin Abang bisa cerita ke sahabat Sensor gitu kan soal irisan ini yang mungkin teman-teman di rumah nggak tahu gitu kan. Silakan. Ya. Jadi memang LSF dan KPI ini kita serupa tapi beda sebenarnya. Ya. Secara produk mungkin sama-sama audiovisual. Ya. Tetapi tadi kalau penyiaran kan kita menggunakan frekuensi publik, ya, yang kita sebut dengan frekuensi radio yang terbatas, yang kita pinjamkan ke teman-teman lembaga penyiaran televisi dan radio. Sementara kan film tidak menggunakan frekuensi kan, itu yang berbeda. Kemudian terkait dengan isi siarannya juga, kalau misalnya penonton ingin nonton film, mereka tuh niat banget ya pergi ke bioskop, beli tiket dengan sejumlah harga gitu. Sementara penyiaran mereka kan free to air, ya kan. Jadi penonton di televisi itu wajib kita lindungi, ya. Film juga wajib kita lindungi gitu ya. Nah, tapi karena tadi free to air itu free access ya, yang bisa mudah sekali. Jadi kita menggunakan ruang publik gitu ya, yang yang saat ini dikembangkan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Nah, untuk itu isi siaran televisi dan radio harus diawasi gitu ya oleh Undang-Undang Penyiaran memandatkan Komisi Penyiaran Indonesia. Undang-Undang gitu. 32 ya. 32 tahun 2002. Nah, tetapi irisan dengan perfilman itu ada gitu loh. Karena apa? Karena kan proses kalau orang-orang film setelah dari bioskop itu seringkali juga ditayangkan di televisi, ya kan? Betul. Jadi kita bisa menonton film-film yang mungkin sudah tidak ada di bioskop di layar kaca kita, gitu. Nah, setelah masuk ke televisi, barulah ada peran pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia, gitu. Jadi kalau LSF itu bekerjanya di awal, ya kan, pada saat penyensoran, sementara kalau Komisi Penyiaran Indonesia itu pasca tayangnya, pengawasannya gitu ya. Dan di pengawasan tadi masing-masing kan punya rambunya ya. LSF punya rambunya, Komisi Penyiaran Indonesia punya rambunya gitu. Semua film, semua iklan yang ditayangkan di televisi harus mendapatkan surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh LSF. Dan di P3SPS juga tertulis itu ya? Ya. Nggak, kalau di P3SPS bunyinya adalah oleh lembaga terkait. Ya, dalam hal ini tentu saja LSF, ya kan? Karena ada PP terkait dengan LSF tadi. Nah, di sanalah irisan yang terjadi antara lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia gitu, terkait dengan peran masing-masing lembaga gitu. Dan masih banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi setiap hari kami tuh menerima bulian gitu ya dari masyarakat. Ini kenapa si Sandy SpongeBob gitu ya di blur gitu kan. Kemudian kenapa Arca yang ada di Candi gitu ya, penayangannya juga di blur gitu kan. Gitu. Kenapa disensor oleh KPI gitu. Kenapa film ini disensor oleh KPI, bahkan juga ada yang bilang KPI itu tolong dong ditertibkan film yang ada di bioskop gitu ya. Masih ada yang seperti itu gitu ya, yang masyarakat belum paham gitu ya, bahwa seringkali kita sudah menyampaikan kerja dari KPI adalah pasca tayang gitu. Jadi setelah film iklan itu mendapatkan STLS dan ditayangkan oleh lembaga penyiaran, barulah tim pemantau siaran KPI itu bekerja gitu. Dan medianya yang di televisi dan di radio saja. Tapi memang ini juga sudah menjadi diskusi dua lembaga ini cukup lama ya.
terkait dengan perbedaan klasifikasi misalnya, ya kan? Ada perbedaan. Ya, kalau misalnya di KPI kan klasifikasi remaja itu dari 13 hingga 17 tahun. 18 itu baru masuk kategori dewasa. Betul. Sementara kan LSF berbeda kan? 13 ada, 17 ada dan 21 ada ya. gitu. Jadi memang ya kita harus duduk bareng untuk membicarakan dari perspektif regulasinya dulu gitu. Kalau enggak ya akan seperti ini ya temuan-temuannya gitu. Jadi kayak beberapa saat yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah ya, ada tayangan sinetron yang misalnya menggunakan talent case yang perempuannya umurnya 15 tahun gitu kan. Kemudian dalam tayangan tersebut ada yang tidak sesuai gitu ya. Nah, sementara film tersebut atau sinetron tersebut sudah mendapatkan STLS-nya dari LSF gitu kan. Nah, yang menjadi pantauan dari KPI setelah pasca tayang tidak sesuai ternyata dengan P3SPS. Meskipun sudah mendapatkan STLS dari LSF, ternyata di KPI tetap dinilai melanggar P3SPS tadi. Ya karena itu tadi ada perbedaan klasifikasi ya usia antara KPI dan LSF. Iya, jadi memang harus lebih ada diskusi bersama ya. Betul. LSF sama KPI duduk bareng merumuskan untuk bagian-bagian yang jadi dispute gitu. Bang Amin, saya terima kasih sudah hadir ke tempat kami gitu ya. Jadi minta jadwalnya beliau nih susah gitu. Kalau ngobrol sama orang pintar tuh bagus, kita dapat ilmu banyak gitu kan. Netizen di rumah juga pasti, teman-teman sahabat sensor juga pasti dapat ilmu banyak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Mengucapkan terima kasih sudah hadir, sudah sharing ilmu ke sahabat sensor mandiri. Kiranya apa yang dibagikan bermanfaat buat kita semua. Action! Nihil. Action! Nihil.